Di video kali ini, kita akan membahas tentang Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, Presiden Habibie memiliki sejumlah pencapaian yang signifikan, tapi juga kontroversial. Antara lain, yang pertama, reformasi politik. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Setelah 32 tahun pemerintahan Orde Baru Soeharto yang otoriter. Masa jabatan Habibie sebagai presiden pada tahun 1998 sampai 1999 merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia karena melihat perubahan besar dalam sistem politik dan kebebasan sipil. Presiden Habibie memulai reformasi politik dengan melepaskan tahanan politik dan memberikan kebebasan pers. Dia juga memperbolehkan berdirinya partai politik baru dan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Habibie juga mendukung perubahan amandemen konstitusi yang melindungi hak-hak sipil dan mengurangi kekuasaan presiden. Selama masa jabatannya, Habibie juga memperkenalkan kebijakan desentralisasi yang memberikan lebih banyak kewenangan pada pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reformasi politik yang dilakukan oleh Presiden Habibie mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, reformasi politik ini merupakan langkah penting dalam mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan terbuka. Yang kedua, restrukturisasi ekonomi. Ketika Habibie menjabat sebagai presiden pada tahun 1998, Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah yang dimulai pada akhir 1997. Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan, pengangguran meningkat, dan inflasi meroket. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, Presiden Habibie mengambil beberapa kebijakan ekonomi yang signifikan. Salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan yang lebih ramah terhadap investasi asing dan menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dia juga menghilangkan beberapa hambatan perdagangan dan membuka pasar dalam negeri untuk persaingan global. Habibie juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang lebih bijaksana dengan memperbaiki peraturan perpajakan dan menangani masalah penghindaran pajak. Dia juga memperkuat lembaga-lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memperbaiki sistem perbankan yang rentan terhadap korupsi dan tindakan kecurangan. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Habibie membawa dampak positif bagi Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong peningkatan investasi asing, memperkuat ekonomi domestik, dan memperbaiki kepercayaan investor pada perekonomian Indonesia. Sejak itu, Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang berkembang pesat di Asia Tenggara dan bahkan di dunia. Yang ketiga, Timor Timur. Timor Timur juga dikenal sebagai Timor Leste, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara di sebelah timur Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh wilayah tersebut, Timor Timur mengalami banyak konflik dan ketidakstabilan, termasuk pemberontakan oleh para pejuang kemerdekaan Timor Timur yang mendukung kemerdekaan dari Indonesia. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Fretilin, sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1974 untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Konflik tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1999
ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadakan referendum mengenai status politik Timor Timur. Referendum tersebut diikuti oleh lebih dari 90% penduduk Timor Timur dan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mendukung kemerdekaan dari Indonesia. Namun setelah hasil referendum diumumkan, banyak kelompok pro-Indonesia melakukan serangan dan kekerasan terhadap penduduk Timor Timur yang mendukung kemerdekaan. Hal ini menyebabkan banyak orang tewas dan melarikan diri ke daerah-daerah yang lebih aman. Pada saat itu, Presiden Habibie memutuskan untuk menarik pasukan Indonesia dari Timor Timur dan menyerahkan keamanan kepada pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tahun 2002, Timor Timur secara resmi merdeka dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Penyelesaian konflik Timor Timur merupakan pencapaian penting bagi Presiden Habibie karena berhasil mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan menyelesaikan persoalan politik dan keamanan yang kompleks. Selain itu, penarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur dan pengakuan kemerdekaan negara tersebut juga membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis yang menghargai hak asasi manusia dan merespons aspirasi rakyatnya. Pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Presiden Habibie memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa itu. Dia dianggap sebagai salah satu presiden yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Tapi pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan kritikan yang sangat keras karena memperbolehkannya referendum Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Akibat kontroversi ini, banyak mahasiswa yang menuntutnya untuk mundur karena dianggap telah gagal menjalankan amanah reformasi. FYI, Presiden Habibie wafat pada 11 September 2019 karena gagal jantung.